pada suatu hari di tahun 2023, Randy, Nova, Samina, dan Bunga sedang berkumpul di suatu kafe untuk memenuhi janji bertemu mereka. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kamarnya baik banget. Oh, jaga. Duduk dulu, Ki. Udah lama? Enggak ya. Udah tobat lu ya? Ya biasa lah. Katanya kan tidak itu datang berdua. Ya, cepet banget ya. Baru 2 jam kita nunggu di sini ya kan. Ya maaf tadi terlambat. Jalan macet. Emang si Dimpuan bisa macet ya? Namanya aja lagi kampanye, mungkin aja kan di jalanan lagi, ini kan lagi bulan-bulanan mau masuk pemilu, jadi mungkin di jalan ada orang kampanye, makanya macet deh. Ya, lagian betul sekali. Oh iya, namun hebat nggak sih pemimpin-pemimpin zaman sekarang itu rela melakukan kampanye kesana kemari hanya untuk mendapat suara dari rakyat. Lihat kita dulu, inget nggak sih masyarakat cuma diam aja karena udah tahu tuh pemimpin selanjutnya itu siapa. Betul sekali. Betul sih. Ya, tapi kan mau dulu atau sekarang, masalahnya punya masalah masing-masing kan. Kita kilas balik ke masa lampau. Kala itu di tahun 1990-an, tepatnya pada tahun 1997, krisis moneter mulai memasuki wilayah Asia Tenggara, ditandai dengan bantailan yang berfluktuasi dan melemah hingga 20%. Disusul oleh Laos, Malaysia, Filipina, dan akhirnya Indonesia ketika rupiah melemah menjadi Rp2.450.000 per dolar Amerika Serikat. Makan dulu kangkung itu. Sudah, aku belum kangkung. Lah, kau tahu negara ini lagi susah. Syukuri dulu. Masa boleh makan? Terlepas dari semakin merosotnya kesejahteraan hidup masyarakat kala itu, pemerintah masih berusaha keras untuk mencari jalan keluar dengan membuat kesepakatan bersama IMF atau International Monetary Fund, sehingga diterimalah bantuan senilai 43 miliar US dollar. Di tengah-tengah ketidakstabilan ekonomi, di mana rupiah semakin anjlok, juga diiringi dengan ketidakpastian kondisi politik, kampanye presiden tetap terlaksana dengan warna keraguan akan masa depan. Walau kampanye itu berjalan, tapi semua orang sudah tahu pasti siapa yang akan menang. Soeharto kembali menaiki tampuk kekuasaan periode keempat. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang rakyat berikan kepada saya untuk tetap memimpin bangsa dan tanah air Indonesia yang tercinta ini. Walau banyak permasalahan yang silih berganti menguji kekuatan kita sejak awal periode 1990-an, saya percaya di bawah kepemimpinan saya bahwa hal-hal tersebut akan segera kita atasi dan kita temukan solusinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan dorongan yang tiada hentinya terhadap saya dan segenap rekan-rekan sejawat saya dalam pemerintahan. Saya akan mengemban tugas serta bertanggung jawab dengan segenap kemampuan saya demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Jakarta, 11 Maret 1998. Saya tahan dengan rejim Soeharto. Betul, bagaimana lah Indonesia ini maju kalau dia diajak pemimpinnya. Memang sinting, apa aku jadi TKW aja Mana ada orang yang mau nerima kau, ekonomi aja lagi susah, mana ada yang buka lapangan pekerjaan. Mana aku Ya betul loh. Aduh ibu-ibu, kok mikir gitu sih? Seharusnya kita sebagai warga negara, kita harus berdoa dan bekerja keras untuk memajukan serta menentukan Indonesia. Permisi Bu. Iya, Apakah Dek. di sini
sini ada jualan kertas manila? Ada di perlu berapa? 15.000, kira-kira stoknya ada nggak? Waduh, kalau begitu saya cek stok saya dulu ya. Kalian perlu apa? Beli sebanyak itu. Kita mau demon ke Jakarta Pusat, Bu. Jadi perlu banyak kertas untuk menulis pernyataan. Sebentar ya. Kalian demo buat apa sih, Dik? Kalian dikirim orang tua kalian jauh-jauh ke sini untuk mendapat gelar yang bagus. Untuk apa kalian demo? Kami melakukan ini bukan untuk terlihat keren, Pak. Masa kalian mau diam saja melihat politik kekuasaan Soeharto terus berjalan? Monopoli? Kalian sudah dicuci otaknya sama paham komunis ya? Sudah jelas-jelas Soeharto itu berusaha keras untuk memajukan Indonesia kita ini. Saya mengerti, Bapak masih mau menutup mata soal kebalikan-kebalik pemerintah Soeharto ini. Tapi kami tidak akan diam saja sebagai mahasiswa. Kalau begitu mau Bapak, ya sudah terserah. Tapi kami akan melawan tindak zalim. Ini Dik, totalnya dari 20.000 ya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih sama Dik. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kalian ya. Amin. Perjuangkan apa yang kalian percayai. Siap, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Para mahasiswa kemudian pergi untuk mempersiapkan keperluan mereka untuk berdemonstrasi, mulai dari logistik seperti air minum hingga kertas poster berisi pernyataan masing-masing yang bermuatan kehausan akan demokrasi, keinginan untuk lepas dari penjajahan modern, ungkapan ingin lepas dari pembatasan lisan dan perbuatan, teriakan ingin memperoleh kebebasan sendiri, kebebasan untuk berbuat apa saja yang diinginkan tanpa harus khawatir kepala bolong ditembak orang misterius. Kembalikan hak demokrasi kami! Kembalikan! Bawa Soeharto dan kroni korupnya ke pengadilan! Adili mereka! Laksanakan supremasi hukum! Laksanakan amandemen UUD 1945! Berikan kami keadilan! Hapuskan dui fungsi ABRI! Kalian hanya menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyat! Aktifkan KKN! Berikan hak otonomi daerah! Otonomi daerah! Tegakkan supremasi hukum! Hidup keadilan! Hapuskan KKN! Musnahkan KKN! Reformasi! 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 Demo terus berlanjut hingga akhirnya para petugas menembakkan gas air mata yang mengakibatkan para mahasiswa berhamburan menyelamatkan diri keluar dari demo. Setelah kejadian demonstrasi ini, keempat mahasiswa sekawan sempat ditelepon orang tua masing-masing untuk menanyakan keadaan mereka karena berita kekacauan itu mewarnai banyak saluran TV nasional yang ditonton oleh orang tua mereka di kampung. Keempat mahasiswa itu kemudian berkumpul di salah satu kosan teman mereka yaitu Randi yang lokasinya paling jauh dari kerumunan kota untuk berunding. Berikan barang kalian! Berikan barang kalian! Randi, ayo kita sembunyi! Gak tahu! Wah, kecil banget ini kayaknya apa? Aku dapat telepon! Ibu telepon tadi malam. Dia pikir aku sudah matikan letupan melibatkan senjata api itu. Aku juga. Padahal aku udah pamit, tapi mereka tetap khawatir karena media yang menggambarkannya secara dramatis. Tahu nggak? Padahal aku sudah bohong kepada ayahku. Aku bilang aku tidak akan ikut-ikutan. Tapi memang insting ayahku memang tajam. Dia tahu aku tidak mungkin tidak ikut-ikutan. Kalian tahu kan seberapa panik ibuku? Ayahku sempat bilang dia hampir sakit dan terjatuh karena mendengar ada seorang mahasiswa yang terkena peluru tajam. Untung saja dia tidak sampai jatuh sakit karena stres. Ya, sepertinya kita juga harus membatasi KKN ini. Karena aku juga mendengar bahwa ada yang bisa dibuat untuk menyusup dalam mahasiswa.
Aku punya saran. Bagaimana untuk sementara ini kita rehat dulu dari demo sambil menunggu informasi juga kan. Aku baru saja mendengar ternyata anak bisip tadi sudah 5 orang yang ditangkap. Kita sebaiknya rehat sejenak. Benar-benar. Singkat cerita, seminggu kemudian, puncak kekacauan dari kerusuhan ini adalah banyaknya penjarahan yang terjadi. Toko dibakar dan masyarakat banyak yang dikejar-kejar, terutama ras Tionghoa. Mereka tidak lagi merasa aman, banyak dari mereka bahkan yang melarikan diri ke luar negeri. Kekejaman dan kekerasan terjadi di setiap sudut tempat. Masyarakat dari berbagai tempat seakan berkumpul untuk mengambil barang berharga sebanyak yang mereka bisa. Masyarakat terutama ras Tionghoa dikelilingi tidak hanya ancaman kehilangan barang mereka, tetapi juga nyawa. Nyawa berjatuhan dan hari ditutup sebagai salah satu catatan paling kelam sejarah Indonesia. 3 hari kemudian, 4 sekawan ini kemudian berusaha untuk keluar dari tempat persembunyian mereka, mencoba mencari pertolongan tanpa mengetahui sepatah kata informasi pun. Mereka akhirnya menuju ke warung kemana mereka membeli kertas Manila beberapa hari sebelumnya. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut, dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional, demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, serta kelangsungan pembangunan nasional. Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya, tadi saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat mengalahkan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh dan memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan DPR yang juga adalah pimpinan MPR pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal UUD 1945, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangan. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta, 21 Mei 1998. Kami beli kertas Manila lagi, Bu. Loh, buat apa lagi? Ya buat demo lagi lah, Bu. Sebentar ya. Lah, kalian belum nengok berita ya? Soeharto udah mundur. Lihat, di koran saja sudah muncul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merdeka! 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 Dengan demikian, berakhirlah rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. 21 Mei 1998 menandai lahirnya era baru, yaitu era reformasi di bawah naungan Baharudin Yusuf Habibie yang merupakan wakil Presiden Soeharto yang terakhir. Memang benar, perjalanan menuju Indonesia yang maju masih lama dan membutuhkan banyak kekuatan.
Tetapi tumbangnya rezim otoriter yang korup ini merupakan salah satu tonggak perubahan semangat menuju yang lebih baik. Cerita kita kembali ke zaman yang sekarang pada tahun 2023 kepada 4 sekawan yang kini telah berusia lebih lanjut dari sebelumnya. Tidak terasa ya, sudah 25 tahun berlalu sejak kejadian itu. Ya, waktu memang cepat berlalu ya, tapi 2 dekade pun berlalu, semua yang kita tuntut belum ada terjalan sampai sekarang kan. Benar, sekarang sudah zaman anak-anak kita, tetapi masih banyak sekali hal yang belum terwujud. Soeharto belum diadili atas kejahatannya. Bahkan keluarga Cendana pun masih berkeliaran dan berbisnis dengan uang hasil korupsi itu. Betul, KKN juga masih menjalan di Indonesia ini. Dan kita akan final sampaikan di sini. Bohong kalau sesungguhnya sangat sulit untuk masyarakat optimis untuk tengah keadaan menggelapkan di dari sini. Ya, tapi kita tidak boleh melupakan nilai-nilai baik yang ada pada diri kita. Jangan sampai nilai-nilai itu hilang sejak zaman berubah. Ya, semoga sih harapan saya, harapan aku dan kita semua, semoga Indonesia ini semakin berkembang dan menjadi negara maju, dan hal-hal buruk yang terjadi pada zaman kita tidak akan terjadi pada zaman ini. Indonesia bergerak, maju bersama.